Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepadanya dan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, sholawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya akan menyampaikan ceramah pendek saya yang berjudul Perintah Berkurban. Perintah berkurban ini terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, maka tunaikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Dalam kandungan ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan juga menunaikan kurban. Nah, kurban ini apabila kita tidak mampu melaksanakannya, kita seperti yang kita ketahui dalam melaksanakan kurban kita membutuhkan uang untuk membeli hewan yang kita kurbankan. Nah, apabila kita tidak memiliki rezeki, kita tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Namun kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dan berdoa kepadanya supaya di tahun-tahun depan kita dapat melaksanakan kurban. Namun perintah sholat itu wajib kita laksanakan kecuali kita mengalami sakit dan tidak sanggup lagi untuk berdiri untuk melaksanakan sholat. Peristiwa kurban ini awal mulanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih satu-satunya putranya, yaitu Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail ini telah dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim hingga beliau tua, lalu lahirlah Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir dan menginjak usia remaja, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya tersebut, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menanggapi perintah dari Allah ini langsung mengerjakannya dengan penuh ikhlas dan dengan lapang dada, karena Nabi Ibrahim tahu sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik baginya. Lalu dalam peristiwa kurban ini Nabi Ibrahim alaihissalam diganti Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, namun putranya ini diganti oleh Allah dengan seekor domba melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka syariat berkurban itu sampailah kepada kita saat ini, yaitu dengan berkurban dengan hewan ternak yang kita miliki seperti kambing, domba, kerbau, sapi, dan lain-lain. Nah, hikmah di balik berkurban ini ada banyak, yaitu bukan hanya sekedar kita memberikan daging yang kita kurbankan kepada orang-orang, melainkan di baliknya itu terdapat pahala yang menanti kita yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita, pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan juga kita dalam berkurban ini diharuskan dengan ikhlas dan penuh dengan lapang dada. Saya ingin menyinggung sedikit masalah bersedekah. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bersedekah dengan harta yang kita cintai. Maksudnya di sini adalah dengan harta yang kita cintai, bukan dengan harta yang tidak lagi kita butuhkan. Misalnya kita ingin bersedekah kepada orang lain dengan harta yang baik, bukan dengan harta yang tidak kita sukai lagi, seperti baju. Kita ingin mensedekahkan baju kita kepada orang lain. Jangan kita mensedekahkan baju yang telah tidak kita sukai lagi. Hendaknya kita mensedekahkan baju itu, baju yang masih bagus dan masih kita sayangi.
Perintah bersedekah ini dengan harta yang kita cintai ini terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah kamu berbuat yang artinya, tidaklah kamu berbuat kebajikan sebelum kamu menyedekahkan harta yang kamu cintai. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu sedekahkan itu. Quran surah Ali Imran ayat 92. Nah, maksud dari Quran surah Ali Imran ayat 92 ini yaitu kita dalam bersedekah hendaklah kita memberikan harta yang terbaik yang kita miliki. Jangan kita memberikan harta kita yang tidak lagi kita perlukan. Dan juga kita dalam bersedekah hendaknya kita dengan ikhlas dan juga dengan lapang dada, bukan mengharapkan pujian dari orang lain, melainkan kita hanya mengharapkan pahala yang menanti kita yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Nah, untuk pelaksanaan kurban ini dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, yaitu sebuah bulan di dalam Islam. Di dalamnya terdapat banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti menunaikan haji dan juga melaksanakan kurban. Menunaikan haji ini juga kita tidak diwajibkan oleh Allah. Seperti yang kita ketahui, untuk menunaikan haji ini dibutuhkan biaya yang sangat banyak. Apabila kita tidak sanggup untuk pergi berangkat haji, maka Allah tidak mewajibkannya kepada kita. Dan Allah tidak pernah memberatkan hukum kepada hambanya kecuali semampu kita. Maka Allah mempermudah hukum Islam itu. Apabila kita tidak mampu melaksanakannya, kita tidak diwajibkan. Dan tidak mampu di sini digarisbawahi, misalnya kita tidak mampu secara harta, kita tidak mampu melaksanakannya, maka kita tidak perlu diwajibkan untuk melaksanakannya. Kurban ini dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, yaitu apabila kita berkurban sapi atau kerbau dengan jumlah 7 orang. Namun apabila kita sanggup uang kita sanggup untuk membeli 1 ekor sapi, kita boleh berkurban untuk satu ekor sapi untuk 1 orang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.